Kam. Oke, pertemuan pertama kita kontrak belajar, ya, Hmm, kontrak belajar atau kita buat janji supaya nanti kalau komplain mahasiswanya merujuknya kepada TM1 ini tatap muka pertama ya TM1. Karena absen ini, rekaman ini akan saya upload di apa ya di YouTube. YouTube-nya namanya Jakisin, Zakaria Husin disingkat jadi Jakisin. Di situ sudah apa namanya akan diupload. Jadi silakan kalau mau tahu absennya itu di subscribe aja. Karena di subscribe itu ketika saya upload nanti perkuliahan kita ini nanti ada notifikasi di HP-nya masing-masing. Kalau mau tahu absennya. Jadi absen itu tidak saya panggil namanya, dia akan muncul sendiri atau tampil sendiri di YouTube kalau dia subscribe ya kan. Jadi saya manggil namanya di perkenalan di pertemuan pertama ini aja TM1. Jadi kalau ada komplain, Pak, kenapa nilai saya nggak keluar? Saya ikut UAS, saya ikut UTS, tugas juga saya ikut. Ya jawabannya satu, karena kriteria penilaian itu yang paling pertama itu ialah kehadiran, presensi ya. Presensi itu yang paling utama. Ikut UAS, ikut UTS, tugas ada, tapi kehadirannya kurang, maka nilainya tidak akan muncul. Nah, jadi untuk mengantisipasi komplain-komplain seperti ini, maka saya buat data. Datanya itu ada di YouTube. Nah, jadi kalau komplain silakan lihat TM1 agar dia tidak ngoceh kemana-kemari ya. Oke, dasar saya membuat kontrak ini saya rasa sudah ya. Tadi pertemuan sebelumnya eh, begitu juga kan buat kontrak belajar kan? Sebelumnya kelas apa tadi? Kelas Sebelumnya kelas apa? filsafat. Hah? Filsafat. Siapa Filsafat dosennya? ilmu, benar Ustaz. Siapa dosennya? Ustaz Muid. Oh, Ustaz Muid. Ada kontrak belajar juga kan? Ada Ustaz. Nah, udah sama sebenarnya. Tapi saya tekankan lagi, takkitkan saya ya. Karena beda-beda metode dosen ya. Ketua kelasnya siapa dulu? Ini dulu paling penting. Siapa ketua kelasnya? Ketua kelas siapa? Ustaz Febri. Febri mana Febri? Febri mana tuh? Mana orangnya? Febri mana orang? Febri Yusuf. Mungkin lagi sholat kali Ustaz. Ya, kita harus minta kesediaan dia dulu. Karena ini direkam ya. Supaya tidak ada penyanggahan ya. Atau tidak ada gugatan. Oh tidak Pak, saya tidak bersedia. Nah, sambil menunggu, eh, ini Febri Yusuf dicoba di Japri ya. Japri supaya masuk dia. Oke. Febri Yusuf, di sebelum saya tulis, saya share eh, kontrak belajarnya di sini di ruang chatnya lebih kurang sama ya sama dosen-dosen sebelumnya. Cuma ada saja beberapa saya tambahan karena melihat Eh, semuanya adalah orang-orang yang sangat sibuk ya pasca. Oke, Mohon maaf Pak, sudah saya saya share. barusan masih sholat Pak. Ah ya, Anda Iya, ketulas ya. iya betul. Oke, oke saya catat kelas 2D ya, Betul. Febri Yusuf. Tolong japri saya, kemudian buat grup, saya masukkan ke dalam Boleh nomornya 0813 758 35903. Saya buat juga di ruang chat 0813 758 35903. Oke, judulnya metodologi penelitian tafsir.
Kemudian profil WhatsApp-nya itu buat grup grup teman-teman yang ada di kelas ini. Jumlahnya ada 20 berapa? Ada Ada 22. 22 orang. Ya, 22 tinggal dibuat saja kelompoknya. Nanti kelompok ini yang dijadikan profil dari WhatsApp grup itu. Supaya mudah ya ketika presentasi ketahuan. Oh, ini hari ini jadwalnya si Polan. Oke, sudah saya share ya. Sekarang kita buka yang perjanjian teknis perkuliahan. Ini lebih kurang sama dengan sebelumnya Pak Muid juga atau pertemuan tadi yang jam pertama juga. Ini saya hanya nambah yang merah-merah saja nih. Ya. Dasarnya, dasar saya membuat kontrak belajar ini dan dosen-dosen lain ini, pertama ini ya sebagai bahan pengingat sajalah. Kadang kita yang sudah paham agama, tapi kadang banyak yang lebih banyak melanggarnya. Kalau ayat ini dikasih sama orang sains, biasanya orang sains itu lebih mudah dia untuk menerima ayat Al-Quran. Beda dengan orang-orang yang S1, S2, S3-nya agama, kadang nggak mampan ya, nggak mampan. Ayat ini nggak mampan. Ya, karena saya melihat pengalaman-pengalaman masuk kelas sebelumnya ya, susah ya untuk ngasih ayat ini sama Ustadz ini nggak mampan karena yang buat ini udah paham semua dia. Ini aufu bil uqud ini dasarnya ya. Ini dasarnya. Kontrak belajar. Aufu bil uqud, kontrak belajar. Itu bahasa saya. Meskipun artinya kan penuhilah janji-janji itu. Aufu bil uqud. Nah, itu dasarnya. Jadi janji-janji kita nih ada 8. Perkuliahan semester genap 2025 dilaksanakan dengan jadwal yang telah ditentukan. Mulai hari ini tanggal 21 ya, bulan bulan 1 2026 sampai nanti dari berapa? Bulan 7 tanggal 1 kita UAS. Jadi total pertemuan ada 16 kali pertemuan. Ini pertemuan yang pertama. Jadi 16 pertemuan. Nah, dipotong juga nanti Ramadan ya. Jadi nanti kita liburnya lumayan panjang juga ya. Setelah 4 pertemuan ya, mulai saat ini nanti sampai tanggal 11 bulan 2, habis itu libur sampai masuk lagi bulan 4 April. UTS di tanggal 29 bulan 4 April. Itu pertemuan berapa itu? 5, 6, 7. Pertemuan ke-8 itu langsung UTS. Jadi silakan dibentuk saja grupnya ya, sesuai nanti RPS. Ya, satu, dua, kehadiran mahasiswa harus mencapai minimal 12 kali dari 16 kali pertemuan. Setiap kehadiran memiliki poin nilai sesuai dengan rumus penilaian ini. Jadi kita kasih libur 4 kali. Jadi ada libur 4 kali untuk mahasiswa, berlaku untuk mahasiswa. Yang pengusaha, yang ustadz, yang mutawif, ya, yang banyak jadwal ceramahnya, apalagi itu. Yang ustadz kabir, yang ulama, pimpinan pondok, nah, itu kita kasih jatah semuanya lah itu 4 kali libur. Jadi 16 kali pertemuan dia wajib masuknya itu 12 kali. Sunnahnya itu 16 kali. Jadi ada 4 kali. Jadi kalau komplain nanti dia UTS-nya ikut, UAS-nya ikut, tugasnya ada, nilai nggak keluar, nah, bisa jadi bermasalahnya di presensi kehadiran ini. Kehadiran ini nanti merujuknya kepada YouTube yang akan saya upload. Kalau di subscribe nanti akan muncul di notifikasi HP masing-masing teman-teman ini atau akun-akun ini. Nah, jadi itu ya. Hmm. Tiga, kehadiran mahasiswa dinilai dari awal perkuliahan dimulai sampai selesai. Tetap tetap mengaktifkan layar monitor, video, gambar asli bukan gambar AI ya. Nah, ini kebanyakan yang kelas-kelas sebelumnya ada yang gambarnya langit doang.
sambil dia bimbing jamaah mutawif ya kan, yang ikut belajar itu langit dia buat misalnya kameranya ke atas bukan close up. Yang perempuan biasanya kerudungnya doang tuh, jadi atas kerudungnya doang nggak tahu ya, ada yang dia juga lemari doang, ada yang plafon. Yang paling sering tuh plafon atap atap rumah paling sering tuh. Plafon itu nggak berlaku sama saya ya. Yang berlaku itu nih nomor 3 ini ya, aktif layar monitor gambar asli bukan gambar AI yang dia buat goyang-goyang, gambar AI bukan, jadi asli berlangsung. Saya tambah itu yang warna merah, minimal 1,5 jam boleh tidak aktif kamera. 1,5 jam itu lama itu, kita perkuliahan kan 1 jam 45 menit, jadi 1/2 jam itu lama. Karena nanti ada komplain, Pak saya masuk, dikasihnya memang apanya, bukti dia masuk itu, tapi masuknya sudah mau selesai 1/2 jam baru masuk dia. Itu nggak dikatakan rekan hadir. Ya, atau tinggal 1 jam lagi apa masuk dia kan, kita kan 1 jam 45 menit. Ya, dia hanya 1 jam saja tidak dikategorikan hadir. Jadi 1,5 jam boleh tidak aktif kamera. Ini gunakanlah. Misalnya dia mau ke kamar mandi, toilet, ya kan? Udah cukup lah, nggak mungkin orang di kamar mandi sampai 1/2 jam kan? Apa mungkin? Ya, nggak tahu saya ngapain. Apa mandi? Mandi pun nggak mungkin juga 1/2 jam kan? Terlalu lama juga. Jadi 1/2 jam boleh tidak aktif kamera. Kalau jadi akumulasi, nanti saya lihat dari YouTube itu akumulasi. Jadi kalau komplain, saya bilang eligible tidak. Kalau eligible, baru boleh komplain. Kalau nggak eligible, ya ngapain komplain? Karena kita aufu bil uqud. Ya, aufu bil uqud. 1,5 jam boleh aktif kamera, boleh tidak aktif kamera. 4, mahasiswa mengenakan pakaian yang sopan, pada tempat yang layak, tidak berkenan melakukan aktivitas lain seperti menyetir. Oke, sama saya boleh menyetir dengan catatan ada supir. Pak, saya staf susnya menteri, Pak. Jadi kemana-mana harus mengawal menteri. Ya silakan saja, tapi harus pakai supir. Pak, saya punya anak. Ya silakan saja, tapi pakai babysitter. Itu ya. Pokoknya harus ada ininya ya, jasa orangnya. Jasa orang. Ya, pakai supir boleh silakan. 5, semua aturan kuliah seperti penyusunan makalah, presentasi aktifan, menjawab ujian berlaku, durasi presentasi 10 sampai 15 menit, kesempatan diskusi lebih leluasa. Makalah cukup 10 halaman saja, nggak boleh lebih. Itu sudah semua. Itu. Cover sampai apa? Sampai daftar pustaka itu 10 halaman. Udah paling banyak itu. Ya, presentasikan yang ada PowerPoint ditampilkan. Kalau ada PowerPointnya, bukan power text ya. Kalau teks itu cukup di-share nanti di grup, dibuat grupnya. Teksnya nanti kita baca bersama. Ya, cukup bahasa masing-masing saja bacanya. Kalau teksnya, yang paling penting itu PowerPoint yang ada gambarnya itu yang ditampilkan di Zoom nanti. 6, ketua kelas harus aktif. Nah, ini ketua kelas Febri harus aktif mendokumentasikan meskipun saya ini rekam, ya, saya record. Dalam Islam itu kriteria saksi itu harus berapa? 4 apa 2? Saya buat 2 saja. Kalau dalam hukum positif Indonesia, nah ini kalau hukum positif Indonesia, kesaksian akan dibilang betul kalau sudah memenuhi 2 orang. Makanya satu saya sebagai perekam, satu lagi ketua kelas, Febri Yusuf. Jadi cukup itu, udah SOP-nya secara apa itu, secara hukum positif itu udah cukup itu. Saya dan ketua kelas. Tuh. Sudah jadi ketua kelas nanti di akhir mau apa, mau selesai perkuliahan, dipoto saja. Nggak usah direkam, dipoto saja, langsung di-share di grup. Di foto langsung share di grup. Foto langsung di grup. Pertemuan pertama sekarang misalnya kan nanti sampai pertemuan 16. Jadi lengkap dia dokumentasinya pertemuan pertama sampai pertemuan 16. Itu ketua kelas tuh. Ya, Febri Yusuf ya. Hanya tinggal di foto saja. Foto di-share sebagai backup file sama saya. Saya punya recordnya, Anda punya fotonya. Jadi saksinya 2. Lalu udah
7, dosen yang berhalangan mengajar agar memberi TU-TU pas kasus selambat-lambatnya. Saya juga supaya adil punya jatah 4 kali bisa nggak masuk ya. Mahasiswa punya jatah 4 kali nggak masuk, saya juga punya jatah 4 kali nggak masuk. Nah, kalau saya nggak masuk, berarti dosennya Febri Yusuf. Nah, dia menggantikan saya, kan? Dia menggantikan saya. Siap Ustadz, aman Ustadz. Oke, yang 8 hal-hal lain yang belum diatur dalam edaran ini akan ditetapkan oleh keprodi masing-masing. Udah, saya rasa itu teknis perkuliahan online. Nah, sampai sini ada yang ingin dipertanyakan masalah RPS sudah dibacakan lah sama dosen-dosen sebelumnya ya. Nah, tapi ini akan terekam. Ketika komplain selalu saya bilang lihat TM 1. Eligible tidak? Kalau eligible baru boleh komplain. Kalau tidak eligible malu sendiri ntar nih. Oke kan? Pokoknya sudah dikasih tahu kan? Aufu bil ukud. Itu aja. Ada pertanyaan ini? Tidak ada ya? Lanjut di Ada Izin Pak Dokter. Ustadz. Eh, ya gimana? kan tadi kalau wanita kami boleh nggak kayak gini setengah wajah Ustadz? Itu dia nggak hadir nggak? Nggak Pertanyaan full gitu. bagus. Pertanyaan bagus. Pak, saya ini kan nggak boleh dilihat wajah saya, Pak, oleh bukan laki-laki yang bukan muhrim. Karena saya mazhabnya mazhab cadariyah gitu. Silahkan pakai cadar. Ya kalau dia takut wajahnya yang cantik dilihat laki-laki, silahkan pakai wajar. Apa pakai cadar saja. Cadar, ya kan? Ada juga tadi pertanyaan itu, pakai cadar. Yang penting close up. Close up ini semua close up semua ini kan? Ada yang nggak close up. Ini cuma setengah aja nih Bu Rahman ini setengah nih. Coba dinampakkan juga full. Kalau misalnya nggak mau dilihat semua, pakai cadar saja. Ini close up. Jadi tidak ada alasan. Kan perempuan kan boleh pakai cadar. Jadi pakai cadar saja. Kalau takut mukanya dilihat keseluruhan, silakan pakai cadar. Takut Pak nanti suami saya marah Pak karena wajah saya kelihatan nggak? Pakai cadar saja. Coba ya, pakai cadar saja. Nah, kalau sudah ini oke, sekarang saya absen ini, saya panggil namanya masing-masing untuk menekankan eh, kehadiran dia di hari Rabu. Kemampuan dia bisa nggak di hari Rabu hadir? Nanti pertanyaannya Pak, ngapain lagi sebenarnya kuliah lagi Pak? Kan di YouTube Bapak itu kan sudah ada kuliah metodologi penelitian dari semester-semester sebelumnya, dari abang-abang kelas yang selesai. Nah, sekarang pertanyaan sekarang masa era disrupsi ini, saya sekarang ilmu sama saya kurang penting. Saya lebih kepada adab ya, adab pokok ilmi, adab manner, attitude ya. Karena sudah banyak era disrupsi sini meninggalkan yang namanya attitude. Salah satu attitude itu apa? Kontrak, janji. Aufu bil uqud. Ya kalau ilmu saya yakin kalian ini lebih pintar dari saya. Karena kalian saya anggap profesor-profesor semua, saya orang bodoh. Ya kan kalian ini lebih pintar sama saya. Ilmu juga bisa diakses ya dengan berbagai platform ya, semua bisa diakses. Orang tidak kuliah pun bisa dengan adanya informasi yang seperti sekarang ini. Makanya lebih penting sama saya manner, attitude. Apa manner attitude itu? Aufu bil uqud. Nah, dan kebanyakan biasanya orang-orang yang agama-agama ini yang saya tampilkan Al-Quran ini yang secara penelitian kita baca literasi ini yang paling juga susah ya. Beda dengan orang sains. Orang sains itu ketika kita ngomong ini lebih cepat dia apanya, karena sains basic-basic dia. Mungkin karena dia agama udah rasa kebosanan ya. Mungkin belajar di Mesir, di Mekah. Ini kan sudah luar kepala sama si Al-Quran ini kan. Nah, jadi dia lebih susah diingatkan orang-orang yang mengerti Al-Quran ini. Aufu bil uqud nih. Gampang sekali mereka melanggar itu. Nah, kira-kira gitu. Ya. Oke, sekarang kita absen untuk mengetahui seberapa apanya kemampuannya untuk hadir tadi itu. Imam Fatkur ada? Hadir Ustaz.
Oke, Imam Fatkur. Oke. Anda S1 di mana? Saya S1 di PTIK, Ustaz. Di PTQ. Tahun berapa selesai? Selesai 2023. Kebetulan S1-nya ngambil jurusan dakwah komunikasi, Ustaz. Ya, masih cocok lah ya, dicocok-cocokkan ya. Masih rumpun agama lah ya. Studies Islam ya, Islamic Studies. Kalau mau Sekarang fakta nih. kegiatannya apa? Kegiatannya kebetulan mengajar di SD, Ustaz, di Depok, daerah Depok. Hari Rabu berarti bisa ya? Insya Allah. Aktif kamera Pasti ya? bisa, Ustaz. Pasti bisa. Oke, siap. Alhamdulillah bisa. Nah, ini komitmen janji ini kan? Oke, bisa ya. Aku bil ukud. Isnain Ariskianto. Hadir Ustaz. Nah, ini sambil kayak kita bayat lah ya. Sambil kayak bayat lah. Kalau dari kota ada bayat namanya ya. Isnain Ariskianto. Nah, Anda S1-nya di mana? Di UMT Tangerang Ustaz. UMT Tangerang. S1-nya jurusan apa dulu? Pendidikan Pendidikan. Oh. Pendidikan umum atau Islam? Islam PAI? Ustaz. Ya, baik. Oh, ya masih cocok lah ya, dicocok-cocokkan ya, masih Islamic Studies. Ya. Kelas sebelumnya ada yang science ya, yang sama sekali jauh sekali ya basicnya. Oh, oke, masih cocok lah. Sekarang kegiatan apa? Ngajar di perkantoran Ustaz di Jasa Marga, ngajar tahsin gitu, ngajar Quran. Asin, oke. Hari Rabu bisa ya? Insyaallah Ustaz bisa. Alhamdulillah. Aktif kamera ya? Siap Ustaz. Oke, Alhamdulillah bisa. Jamiul Ulum. Jamiul Ulum. Ada Jamiul Ulum? Izin Ustadz, beliau tinggalnya di Riau. Sekarang lagi musim mati lampu Ustadz, jadi udah disclaimer dulu kalau mati lampu jaringan nggak ada gitu Ustadz katanya. Nah, sekarang Nah, jaringannya yang susah siapa? Coba angkat tangan, biar saya tandain. Yang jaringannya susah, yang tinggalnya di tiga, yang tiga T dia, terluar, apa lagi? Yang tiga T dia, terluar, apa namanya? tertinggal. Tertinggal, setelah itu. Yang akses internetnya susah. Ada di sini? Ustaz, Ada. Siapa? Rostina. ya Ustaz. Susah. Kadang kalau Susah mati jaringan. lampu, ya Ustaz. Ya Ustaz, kalau lagi mati lampu, Ustaz. Anda di mana tinggalnya? Di Sulawesi Tenggara. Sulawesi Tenggara, susah akses internetnya. Karena mati lampu, apa? Kalau akses internet gampang nggak? Kalau nggak mati lampu? Insya Allah mudah, Ustaz. Bisa. Oh mudah ya, masalah mati lampu. Saya bilang sinyal. Kalau Ustaz. mati lampu ya, saya juga kalau mati listrik juga mati juga gitu. Maksudnya saya sinyal. Tapi sinyalnya ada, sinyal akses kan? Kuat Ada, ya. Ustaz. Ada. Oh, berarti nggak Iya, kategori ini Ustaz. berarti. Kecuali mati lampu ya. Yang Saya betul-betul Ustaz. yang 3T lah. Tertinggal, terluar, ya, Saya Ustaz. dan tidak ada akses internet. Siapa? Saya Hilmi Ustaz. Ilmi. Anda di mana tinggalnya? Di Merauke Ustaz. Oh, ini baru susah nih. Papua. Papua pegunungan. Bukan di Papua Selatan, bawah Ustaz. Papua Selatan. Nah, ini memang susah sinyal ini. Hmm. Memang apa ya, aksesnya agak sulit sana ya. Karena hanya Ini pakai apa nih? provider Ini ini pakai pakai apa nih? WiFi Ustaz. Pakai WiFi. WiFi. Anda nggak pakai Provider. Starlink? Tidak Ustaz. Pas tiap tahun tuh pasti ada 3 bulan itu di apa ya putus sinyal jadi nggak bisa sama sekali pakai Starlink nanti. Nggak pakai Starlink ya? Terganggu. Kalau ada Starlink, Starlink kan? Ya, ya. Punyanya Elon Musk tuh ya. Hilmi, mana Hilmi? Ini apa saya tandain ya? Agak susah sinyal ya. Hilmi. Nomor berapa absennya? Agak bawah kan ya Ustaz itu. Sinyalnya. Kalau Pak Rustina tadi sering mati lampu di Sulawesi. Rustina. Mati lampu sering. Kalau daerah saya sering, Ustaz. Ya, Ustaz. Mati lampu sering. Kadang sering perbaikan listrik. Kacau Indonesia kita nih ya. PLN nih. PLN ini punya utang sampai berapa miliar. Ah, luar biasa. Nggak bingung saya. Apa ini? Oh, susah sinyal apa ya? Listrik pula di sana ya, bukan sinyal ya. Listrik kenalannya ya. Ada listrik kenalannya. Rustina. Ya cuma dua aja kan?
Yang satu sinyal nih masalahnya PLN ya, Palestina. Jamiul Ulum Ustaz, yang barusan Ustaz sebut. Ya, si apa kan si Jamiul Ulum. Rostina sama tadi eh Khalidul Azhar kan, cuma dua itu aja kan? Jamiul Ya Ulum Ustaz. Ustaz, yang tadi Siapa urutan sih tadi? absen. Jamiul Ulum. Jamil Ulum, Anda di mana tadi? Oh, saya bukan Ustaz yang tadi Ustaz sebut pas ngabsen, tapi orangnya sekarang lagi nggak hadir gitu. Cuman bilang ke kami Oh ya, BEM ini tadi. ini masalah sinyal dulu, sinyal dulu, biar kita tahu sinyal. Pokoknya sinyal di sini ada satu sinyalnya, satu kena listrik doang kan? Ustaz Oke, bertanya Ustaz. nanti kita absen dulu semuanya. Kita mau bayat dulu untuk melihat kemampuannya di hari Rabu untuk hadir itu. Jamil Ulum tadi hadir, Jamil Ulum. Iya Ustaz, itu maksud saya Ustaz. Yang tadi bilang kalau di sana susah sinyal, susah. Kalau Oh, lagi si pada, maksudnya ya ini sinyal ini. sering Oh, sering mati listrik juga Ustaz. bu- Di Riau kalau Ya. nggak salah beliau Ustaz. bukan maksudnya soal kaitannya soal, soal kaitannya sama uzur. Soal kaitannya sama uzur Ustaz. Nah, kenapa uzur? Kita punya jatah 4 kali libur. Jadi dari 16 pertemuan ada Ya, dikasih libur empat bukan Ustaz. kali. Maksudnya gini, di Hah? di Jakarta ini kan waktu sholat Hah? Waktu sholat? Ya kenapa? Kenapa? Kalau masalah waktu sholat ada setengah jam boleh tidak aktif kamera. Jakarta Kebalikan ini boleh. kan waktu sholat sekarang Hah? itu selesai sholat kurang lebih jam 7 kurang seperempat gitu. Sedangkan kita Hmm? mulai jam jam setengah 7. Hmm? Ya Oh, nanti itu. Jadi dihitung. pakai pakai yang itu boleh ya, Ustaz ya? Boleh, pokoknya setengah jam. Berarti boleh Setengah jam maksudnya itu sudah misalkan lama terlambat kan? nih misalkan. Iya. Setengah jam itu sudah lama. Anda kalau sholat itu sudah sama zikir udah mantap setengah jam tuh. Kecuali misalnya Anda orang tarikatan bisa sampai berjam-jam, ya. Oke. Biasa orang Sip. sholatnya 10 menit udah selesai. Tambah zikir-zikir udah lama lah itulah setengah jam. Setengah jam itu boleh boleh ngaktif kamera. Tapi saya akumulasi di setengah jam itu udah ke toilet lah, entah sholat, wah, setengah jam akumulasi. Ya, oke Jamil Ulum tadi masalah sinyal ini, tapi tolong dikasih tahu ya ketua kelas ya. Baik Ustaz, baik. Ketua kelas kasih tahu ini kita punya kontrak baiat ya, kontrak aufu bil uqud supaya dia nanti tidak jadi virus. Kenapa saya bilang tidak jadi virus? Di pertemuan selanjutnya karena dia nggak tahu kontrak belajar, nanti tidak aktif kamera. Nanti teman-teman yang lain pada ngikut tuh dari satu. Ini kok nggak ditegur sama nih Pak dosen ini dua, tiga, empat. Ujung-ujungnya nanti tinggal yang presentasi sama saya doang untuk yang aktif kamera tuh pernah tuh. Nah, karena yang selanjutnya saya tidak akan panggil-panggil lagi nama. Selesai diskusi langsung kita tutup, gitu aja. Karena absennya kan ke YouTube, ini kan absennya di YouTube. Nanti ada notifikasi teman-teman sendiri. Nah, tinggal teman-teman sendiri tahu, oh hari ini aku berarti hadir karena aku sesuai eligible. Jadi bisa dilihat sendiri nanti di YouTube. Nah, gitu ya. Ketua kelas nanti kasih tahu aja Jabil Ulum ini. Baik. Muhammad Yusa Mustafa ada. Hadir Ustaz. Yusa ada Yusa. Hadir Ustaz. Yusa mana orang? Yusa. Halo Ustaz, kedengeran nggak suaranya? Iya dengar, tapi mana nih orang pelik di sini belum. Ini Baik, kami Ustaz berdua Imam, sama Ustaz. Ustaz Imam. Oh, ini berdua ini. Kita Oh, kebetulan satu rumah Ustaz. ke rumah abang abang beradik. Enggak, bukan. Oh, Tempat kosan, anak kerjanya kosan. sama. Ya, Yusa Mustafa ya, gitu ya. Yusa Mustafa juga sama ya. Apa DS1 di mana? S1 di PTQ Ustaz. Di PTQ. Selesai tahun Sama juga 2023. 23. Jurusan apa? Kalau saya IAT, tafsir Ustaz. IAT. Nah, sama lah ya, cocok sekali tuh. Ini juga IAT juga. Sekarang apa aktivitasnya? Sama juga Ustaz, mengajar di sekolah yang sama sama Ustaz Imam. Rabu Cuman saya bisa di ya? unit SMP. Insya Allah bisa, Insya Allah bisa. Oke, siap. Surya Hadi ada? Surya Hadi ada? Hadir Ustaz. Nah, gimana Pak Surya? S1 di mana?
Saya di Unisma Bekasi, Unisma Bekasi. Jurusan apa? jurusan Tarbiyah, Cocok PAI, lah ya, masih PAI. Islamic Iya. Studies lah ya. Ya, iya. Tahun berapa selesai, Pak? Saya lulus 2010. Wow, udah lama sekali. Sudah, kalau lawan dari fresh graduate, ini all graduate sudah ya. Sudah all graduate ya, lulus 10. Atau sudah pernah ngambil S2 selain di PTIK? Oh, belum, belum. Belum. Karena ada juga yang dia S2-nya sampai 2 kali kan. Ada yang kayak tahun lalu, dia sudah pernah S2 di Amerika. Siapa Hmm. lupa sih namanya. Ambil S2 lagi di PTIK itu. Oh, ini belum, Pak ya? Belum, belum. Berarti bisa lupa nanti cara membuat skripsi. Ya, Ini makanya saya 2010, butuh belajar 16, lagi nih sama Ustadz. 16 tahun ya. Iya. Sekarang apa kegiatan, Mbak? Saya ngajar di SD, Ustadz. Rabu bisa, Pak ya? Insya Allah Rabu malam bisa. Pas ya. Siap, siap, siap. Wildan Muhandisah. Ya, Ada hadir, Ustaz. Wildan? Hadir. Ya, satu di mana? Satu PTIK, Ustaz. Tahun berapa selesai? Baru tahun kemarin 2024. Tapi saya kelas karyawan, Ustaz. Oh, fresh graduate ya. Ya, kelas karyawan tapi Karyawan lambat ya. satunya ya. Iya, iya, iya. Apa jurusan? Ya, AT juga, Ustaz. Oh, nyambung lah. Sinkron sekali ya. Sekarang apa kegiatannya? Sekarang wira swasta sama ngajar ngaji anak-anak. Bisa ya, Rabu ya? Insya Allah, Ustaz. Oke, siap. Ibnu Nasrullah. Ibnu Nasrullah. Hadir Ustaz. Nih, dari NTB apa NTT? Ya benar NTB. NTB. Dari Bima Oke. Sekarang stay-nya NTB apa Jakarta? di Depok Cinere. Oh, sudah stay di Depok, nggak di NTB lagi. Karena kerja di sini Ustaz. S1 di mana? S1-nya Lipia Jakarta Ustaz. Oh, jurusan? Jurusan syariah. Ya nyambung juga lah kalau Islamic Studies ya nyambung juga. Kalau secara akademik, kalau secara akademik, linear akademik nggak nyambung. Benar kayak PAI ya, syariah, apalagi misalnya. Tapi kalau secara ilmu keislaman, ya nyambung lah ya syariah. Ya ada, pokoknya ada Islamnya nyambung lah. Nyambung. Anda syariah ya, syariah ke ilmu Quran tafsirnya. Sekarang apa kegiatannya? Ngajar di SD swasta Ustaz. Bisa Rabu ya masuk ya? Gimana Ustaz? Hari Rabu bisa masuk ya? Insya Allah bisa Ustaz. Oke. Aktif kamera kan? Iya. Oke. Ikram Lata ada? Hadir Ustaz. Ya. Ya satu di mana, Pak? Saya satunya di Sukabumi, Ustaz di Arroya, Sukabumi Arroya. Jurusan? Bahasa Arab Ustaz. Bahasa Arab. Iya, betul. Oh, pas lah bahasa Al-Quran. Sekarang ilmu Quran Insya tafsir. Allah, insya Tahun Allah. berapa selesai dulu? Eh, 2018 kayaknya Ustaz, lupa anak juga. Lumayan lumayan lama lah ya. Sekarang apa Iya, kegiatan? saya sekarang mengajar alhamdulillah satu sekolah sama Ustaz Ibnu. Ya, bisa ya Rabu ya. Insya Allah Ustaz, insya Allah, Aktif insya kamera Allah, ya. insya Allah. Oke. Indra Permana, ada Indra Permana? Indra Permana. Hadir Ustaz. Nah, Indra Permana di mana S1? S1-nya sama di itu Ustaz, di Stibaro ya Ustaz. Stibaro ya. Di mana itu? Di Sukabumi sama seperti Ustaz di Kram Ustaz. Oh, sama. Satu angkatan juga. Enggak Ustaz, beliau kakak kelas. Jurusan apa di Ya. Sukabumi? PBA Ustaz. Bahasa Arab juga. Ya bahasa Arab juga. Oh, bahasa Arab. Sekarang kegiatannya apa? Sekarang kegiatannya ngajar Ustaz. Ngajar. Bisa lah apa ya, Rabu ya. Bisa insya Allah Ustaz. Saya, ya. Sebenarnya udah enak dengan adanya Zoom ini, Pak ya. Nggak mesti lagi fisik ada di kelas loh. Zaman saya dulu kan wajib datang ke kelasnya di mana
kampus itu berada kan. Makanya sekarang sudah banyak biaya kosnya itu sudah kos-kos untuk kuliah itu sudah berkurang kan. Kalau dulu belum COVID atau belum Zoom itu ada biaya ongkos bensin ke kampus, ada ongkos apa lagi? Ngekos itu saya ngalami maksudnya ngekos. Ya saya Sumatera tuh, Sumatera Jawa tuh kan jauh tuh. Naik pesawat harus kan, jalan darat nggak mungkin bisa berhari-hari. Harus datang ke Jakarta kan, masuk kelas. Makanya kalau seandainya sudah dimudahkan begini dengan ada Zoom, juga nggak bisa masuk kelas kan, itu yang rasanya nggak masuk akal kan. Itu aja. Muhammad Farhan Kamal ada? Ada Ustaz. S1 di mana? Sama kayak dua orang sebelumnya. Oh, Kalau yang sejanjian semua. oh iya, Di Sukabumi juga. iya. Kebetulan satu Jurusan angkatan bahasa sama Arab. saya juga. Jurusan bahasa Arab. Bahasa Arab. Tuh. Berarti ini jangan-jangan semua ini beasiswa ada? Ada beasiswa dari tempat Ada ngajar? beasiswa. Ada beasiswa. Kalau Semuanya ini. beasiswa bukan Semua yang beasiswa 3 S2 ya. angkatan itu. Enggak. Maksudnya beasiswa di kampusnya bukan di PT IKI. Oh, bukan. Sekarang kegiatan apa? Ngajar Ustaz pagi. Ngajar. Rabu bisa ya? Insya Allah. Saya cancel. Sebenarnya ada TPQ sebenarnya, tapi saya cancel hari Rabu. Ya, ini kan kuliah itu memang pilihan kan? Pilihan. Kalau kalau misalnya dibilang pilihan, saya juga merasain itu kan. Saya dari telat menikah kan gara-gara kuliah. Telat juga nyari kerja gara-gara kuliah. Semua konsekuensinya ada pilihan gitu. Kalau misalnya curhat masalah kesusahan-kesusahan, saya juga merasain itu gitu kan. Dari telat semua telat serba telat kan. Sekarang saya nggak ada berhentinya kan. S1, S2, S3 langsung nyambung. Konsekuensinya apa? Nikah akan telat kan gitu kan. Sampai kerjaan pun juga telat gitu. Nggak maksimal. Muhammad Farhan Kamal tadi sudah. Habib Ulul Arham. Habib Ulul Arham. Hadir Ustaz. Ada Habib Ulul Arham. Ya, hadir. Ada. Oke. Ada. S1 di mana? Saya di ASI 3 Tangerang. Jurusan apa? Jurusan Ulumul Quran. Oh, nyambung lah ya. Tahun berapa selesai? Tahun 2024. Ya, 2024 barusan. 24. Oh, masih baru. Sekian apa kegiatan sekarang ini? Kegiatan Sambil sekarang apa? ngajar Ustaz di pesantren. Punya pesantren, pemilik pesantren apa ngajar di pesantren? Ngajar di pesantren. Oh, ngajar di pesantren. Bisa hari Rabu ya? Ngajar di pesantren. Bisa hari Rabu ya? Insya Allah bisa. Oke. Ya, insya Allah. Lutfi Saleh. Insya Allah bisa. Muhammad Lutfi Saleh. Hadir Ustaz. Mana Lutfi mana nih? Hadir Ustaz. Ya. Muhammad Lutfi S1 di mana? Izin Ustaz, S1 saya di UIN Ciputat Ustaz. Win Ciputat, Win Sarip. Jurusan? Jurusannya studi Islam. Di Islam ya. Itu masuk apa tuh? Adab ya? Fakultasnya di Rosa Islamiyah Ustaz. Oh, Darus Islamiyah ya. Fokus Darus Islamiyah. Dulu online apa online apa offline kuliahnya S1? Offline Ustaz, offline. Offline. Langsung ketemu sama dosennya. Iya Ustaz, ketemu sama. Lebih enak mana? Zoom apa offline? Kalau Anda saja. Tergantung sih Ustaz. Kalau saya lebih enak Zoom, menurut saya ya. Sekarang sudah memudahkan sekarang Zoom. Nggak tahu ya, Betul, beda-beda. Menurut Anda apa? Zoom apa offline? Saat Online ini apa mungkin offline? situasi kondisi saya mungkin lebih oke Zoom Ustaz. Oke Zoom ya, kan enak kan? Anda di mana sekarang stay-nya? Saya di Pondok Aren Ustaz, Tangerang Selatan. Oh, asli orang sini ya. Betul Ustaz, asli Pondok Aren. Sekarang kegiatan apa? Kegiatannya wirausaha sama ngajar-ngaji Ustaz. Bisa hari Rabu ya, Pak? Insya Allah. Ya, alhamdulillah bisa.
Nyimas Sekar Kinasi. Hadir Ustaz. Mana? Nyimas Sama Siti Sekar. Rohmah Ustaz. Hah? Oh, dua orang ini. Iya Ustaz. Nyimas. Yang mana? Coba angkat tangan. Anda yang mananya? Oh, itu yang sebelah kirinya. Oke. Iya Ustaz. Apa? Dari mana S1? Dari STIK Al Multazam Di mana itu? di Kuningan. Cirebon. Iya, dekat Cirebon. Jurusan? IAT. Oh, nyambung sekali ya. Hati. Sekarang apa kegiatannya? Ngajar Ustaz. Ngajar. Ya, Bisa Rabu ya? insya Allah Ustaz. Dulu S1 online apa offline? Offline. Offline. Iya. Hmm. Kalau misalnya offline, Anda harus datang ke Jakarta nih kan? Kalau seandainya offline ini kuliah S2 nih kan? Nah, biaya ongkos Anda tuh dari bis dari Cirebon ke Jakarta lagi kan, belum lagi cari kosan, makanya enak sih online. Lebih lebih mengurangi kos perkuliahan ya dibandingkan sebelum ada online-onlinean. Zoom ini kan terlahirkan gara-gara COVID ini kan. COVID 2019, makanya bisa sekarang seperti ini. Putri Nur Fadiah, ada Putri. Hadir Ustaz. Putri mana Putri? Hadir Ustaz. Ah, S1 di mana? Di IIKI. Ah, Di IIKI Ustaz. PT IKI. IIKI. IIKI Ya, yang seberang UIN. ya. Ya jurusan jurusan apa dulu? IAT. Oh ya nyambung. Sekarang kegiatannya apa? Ngajar Al-Quran Ustaz di SMP. Hari Rabu bisa masuk ya? Insya Allah bisa Ustaz. Ah, bisa ya. Aktif kamera kan? Aktif Ustaz. Oke. Rahmani ada? Hadir Ustaz. Nah, Rahmani. Di mana S1? Di Al Hikmah Jakarta Ustaz. Al Hikmah Jakarta. Yang apa itu ya? Yang dekat Mampang Trakindo kan? Perapatan. Trakindo enggak? Enggak tahu Ustaz. Mampang Perapatan. Mampang Perapatan. Dulu jurusan apa, Bu? Fakultas Dakwah Penyiaran Islam. Ah, masih nyambung. Kalau ada Islamnya nyambung ya. Ya, sekarang apa kegiatannya? Ibu rumah tangga sekaligus ngajar ngaji ibu-ibu aja Ustaz. Bisa hari Rabu ya, Ustazah. Insya Allah. Bisa ya, aktif kamera ya. Insya Allah Ustaz. Ya, oke. Dasar kita Ustazah aufu bil uqud itu. Aufu bil uqud dasar kita itu. Ya, saya selalu ingatkan ya aufu bil uqud. Ya. Rahmani, oke bisa. Rostina ada Rostina? Rostina mana? Hadir Ustaz. Hadir Oh, ini yang Ustaz, tadi hadir. masalah sinyal ya. Ya, Anda Ustaz. sinyal tadi ya. S1 di mana? Ya, Ustaz. Di Al Azhar Ustaz. Al Azhar tahun berapa selesai? 2023. Oh, baru 2 tahun lalu lah. 3 tahun lalu. Sekarang aktivitasnya apa? Ngajar Ustaz. Ngajar. Hari Rabu bisa ya? Iya bisa insya Allah Ustaz. Alhamdulillah bisa ya. Dulu di Al Azhar kan udah ada skripsi ya? Iya Ustaz, enggak ada. Iya, sekarang gampang mempelajarinya. Tinggal tengok YouTube saja. Ada AI, sekarang ada AI. Silakan saja itu gunakan AI. Tapi lagi-lagi saya ingatkan ya, saya sudah mempelajari kelemahan AI, juga kedapatan juga mahasiswa-mahasiswa yang apa namanya, ya ini bisa kedapat. Kelemahan AI itu dia akan algoritma itu. Algoritma. Jadi kalaupun kalian menggunakan AI dalam penulisan, kadang AI itu bisa menampilkan jujur, bisa menampilkan yang hoax. Makanya dalam footnote tuh hati-hati itu. Dicek betul-betul footnote-nya. Betul nggak yang dia tampilkan. Misalnya Rostina menulis tentang buku tasawuf. Nah, buku tasawuf misalnya sekitar 100 halaman. Sementara Rostina bicara tarekat itu di halaman ke-20. Bisa jadi nanti si AI ini mengatakan Rostina, judul tasawuf tarekat halaman 5. Bisa. Kenapa seperti itu, Pak?
Karena algoritmanya bisa jadi ada alumni-alumni sebelumnya atau ada orang-orang peneliti sebelumnya, ya, dia mengupload ke internet sehingga itu menjadi algoritma sama si AI. Ngerti maksudnya? Kira-kira begitu. Jadi algoritmanya gitu. Jadi kalau jadi begitu. AI ini dia berbohong gara-gara orang-orang terdahulu itu mengupload kebohongan-kebohongan. Jadi kalau sekali berbohong, terus berbohong, berbohong, berbohong terus gitu loh. Jadi bukan AI yang salah. Yang salah siapa? Orang yang pernah upload dulu mengatakan tarekat itu yang punya Rostina di halaman berapa? Halaman 5. Sementara dia bicara tentang tarekat di halaman 20. Makanya hati-hati menggunakan AI. Silakan saja, saya boleh menggunakan AI, tapi saya cek itu nanti ya di daftar footnote-nya itu. Misalnya Imam Ghazali, Ihya Ulumuddin, betul dibuat si AI, tapi nanti penerbitnya, misalnya penerbitnya Beirut, ya kan, Lebanon, dia tidak buat penerbit di Indonesia, ya kan? Nah, itu udah bohong itu. Jilid keberapa? Jadi hati-hati. Hati-hati dalam penggunaan AI. Boleh penggunaan AI, tapi lagi hati-hati. Harus dicek. Karena sekali dia berbohong terus tuh berkelindan dia terus berbohong terus untuk generasi-generasi lainnya. Saya sering dapatin itu, hati-hati ya. Nah, silahkan gunakan Baik, AI. Ustadz, baik. Nah, surahkan gunakan AI. Yang misalnya nggak pernah nulis skripsi, gampang sekarang ya, ada AI, gampang lah. AI, tolong buatkan aku skripsi judul Quran. Dia tampilkan semua itu kan. Tuliskan, tapi hati-hati. Makanya harus dicek ulang. Karena algoritma AI ini dia bisa menampilkan suatu hal yang apa namanya bias namanya bias algoritmik. Nah, selesai dia bias algoritmik. Nah, kenapa bias algoritmik? Karena sebelum-sebelumnya sudah ada yang mengupload di internet dengan kebohongan. Nah, kira-kira begitu dia. Ada juga jujur, ada juga dia AI-nya jujur. Ada jujur pas dia halaman sekian, sekian pas. Nah, berarti orang-orang sebelumnya yang mengupload jujur dia. Jadi begitu dia. Ada juga yang jujur. Rustina, oke. Bisa Rabu ya, Rustina ya. Oke, sudah bisa tadi ya. Siti Rohmah, ada Siti Hadir, Rohmah? Ustadz. Siti Rohmah ada? Hadir Ustaz. Ada Ustaz. Siti Rohmah mana nih? Aku angkat tangan. Oh, yang dua tadi. Yang Anda yang kanannya. iya, Ya, di mana S1? sama di STIK. Skor Di tinggi Kuningan. STQ ya. Jurusan Iya. Sama IAT. IAT. Iya. Oke, IAT. Sekarang kegiatannya apa? Ngajar Ustaz. Hari Rabu. Hari Rabu bisa ya? Insya Allah. Bisa Besok Ustaz. ya. Siti Fatihah. Oh, Hadir, Siti Ustadz. Fatihah. Hadir. Nah, Siti Fatihah. Silakan. Di mana S1? Di IIKI. IKI. Iya. Oke, IKI jurusan? IAT juga. Jurusan IAT juga. Tahun berapa selesai? Tahun barusan kemarin. Oh, fresh graduate. Ya. Sekarang apa kegiatan? Ngajar di TPQ TPQ di? di komplek di sini. Di Ya, di mana? Di mana? Kok maksudnya di mana? Lokasinya di mana? di Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Banjar itu di mana tuh? Kalimantan. Kalimantan Selatan, Pak. Oh, Kalimantan. Ini Anda stay-nya berarti di sana ya? Iya. Iya, Ustadz. Iya. Oke, hari Rabu bisa ya? Insya Allah bisa. Oke, bisa. Suryo Ndari Rohmah. Suryo. Suryonda dari Ustadz. Ya, Ayu Ningtyas. Ini Ningrat ini. Keturunan Ningrat. Mana orangnya? Saya Bangsawan. Ustadz. Ya bener nggak nih? Ayu Ningtyas ini Ningrat nih ya? Marga Ningrat di Jawa apa gimana? Enggak Ustadz. Nama Oh, aja bukan Ustadz. keturunan bangsawan, enggak? Enggak Ustadz. Oh, bukan ya. S1 di mana? Di STIK Kepulauan Riau. Ini pun setengah saya lihat mukanya, Bu. Nggak close up. Saya bingung juga saya. Ah iya Ustadz. Nah, kan pakai cadar aja, Bu. Nggak apa-apa. Pakai Iya cadar pun nggak Ustadz. apa-apa. Nah, oke. Iya. Jurusan apa dulu? IAT Tahun berapa selesai? 2024. Oh, fresh graduate. Sekarang apa kegiatan? Mengajar di SD. IAT. IAT-nya di PTQ.
Di STIK Sekolah tinggi. Oh, yang ilmu di apa Quran tadi? Yang sama tadi. Yang dua orang yang tadi, Siti Rahma sama Nyimas Sekar. di Kepulauan Riau, Ustadz. Oh, Kepri. Ini berarti Iya, sekarang dari Riau. iya di Batam. Oh, di Batam. Oke, Pri, Batam ya. Hari Rabu bisa ya? Insya Allah, Ustadz. Insya Allah bisa. Oh, iya. Batam yang dekat Singapura, bukan? Iya, iya Yang langsung Ustadz. kelihatan, langsung kelihatan Iya, Singapura langsung kan? kelihatan. Ha-ha. Kelihatan ya. Oh iya. Lihat aja tapi Ustadz. Iya. Lah, Anda orang suku Jawa, tinggal di Sumatera gitu. Keturunan aja Ustadz. Oh, Lahir udah di Batam, udah di Sumatera. sudah di Batam. Iya. Febri Yusuf, ketua kelas. Hadir Ustaz. Mana ketua? Nah, ketua di mana ketua S1-nya? Saya kebetulan di PTIQ Ustaz. Selesai tahun berapa? Tahun 2023. Oh, baru lah, baru 3 tahunan lah ya. Baru kemarin. Masih ingat lah cara buat skripsi kan? Ya Ustaz. Masih bocil kita Coba, Ustaz. iya. Buat skripsinya pakai apa? Pakai AI apa? Nggak tulis sendiri dulu. 2023 belum marak Belum ada Ustaz ya. ya. AI Ya, baru baru 2 tahunan ya. 2 tahunan Iya. yang lalu Iya. 2024. Makanya nggak saya begini anekdotnya ya. Alhamdulillah lah yang selesai sebelum AI muncul ya. Kenapa? Karena sekarang makin banyak orang mencari kesalahan-kesalahan tesis dan disertasi orang dari AI loh. Alhamdulillah saya kan selesai 2017. AI belum lahir kan. Makanya saya berani dicek itu tesis disertasi saya itu. Sekarang kan kalau ketahuan dosen-dosen misalnya gunakan itu kan bisa copot gelar tuh. Kalau saya alhamdulillah saya senang sekali. Kenapa? AI belum lahir. Saya selesai 2017. Justru tuh AI belum ada. AI itu kan baru hadirnya baru 2 tahun ini. Makanya semakin getol orang meriksa itu pakai AI itu. Turnitin ya, pakai Turnitin. Kalau zaman saya kan belum ada itu. Sekarang kegiatan apa? Saya wirausaha Ustaz. Usaha Bisa. kecil-kecilan. Hari Rabu bisa ya? Insya Allah bisa. Hmm, oke, bisa. Hilmi ada Hilmi. Terus Hadir Ustaz. Holidul Azhar. Hadir Nah, Ustaz. S1 di mana? Di Al Azhar Ustaz. Al Azhar. Tahun berapa selesai? Tahun 2024. Wih, baru banget ya. Baru pulang ke Indonesia nampaknya Nani ya. Baru Oh, Ustaz. Ya. iya ya. Sekarang kegiatan apa nih? Bantu-bantu pondok aja Ustaz. Di Oh, Merauke. pemilik pondok. Bukan Ustaz. Cuma Oh, bukan. kerjasama itu. Iya. Iya. Di mana? Asal dari mana? Jawa Timur, Jawa Jawa Barat, Jawa Timur. Jawa Timur ya. Jurusan apa dulu di Al Azhar? Syariah. Di Tafsir Ustaz. Oh, tafsir. Pas, cocok nih. Bisa Rabu ya? Insya Allah Ustaz. Ya. Rabu bisa. Ikhwan, mana Ikhwan? Hadir Ustaz. Ikhwan Kamilin, mana nih? Ah, Ikhwan Kamilnya. Dari mana Pak Ikhwan? Jambi. Jambi S1 di mana? S1 di Lipia, Jakarta. Di Berarti sekarang stay-nya mana nih? Jakarta apa Jakarta. Jambi? Di Jakarta. Sekarang di Jakarta. Iya. Sudah stay sini. Oh, Lulus tahun 2025. 2000, baru sekali ya. Ya, setahunan lah ya. Jakarta, setahunan. Sekarang apa kegiatan? Kegiatan dakwah, konten, dan eh apa lagi ya? Anda Sama kontennya apa? Akunnya apa? Akun YouTube-nya apa? Di di TikTok Instagram, apa? Ustaz. Di Instagram Kamil Instagram. Instastoro. Ya, apa kontennya tentang apa tuh? Dakwah Ya, atau akun-akun tentang tentang apa? pembahasan fikih-fikih salat kayak gitulah. Oh, dakwah ya. Dakwah Mm-mm. lebih kepada nih ya. Mm-mm. Bisa ya Rabu ya? Bisa insya Allah. Subscriber sudah berapa? Follower sudah berapa? Kalau Instagram 120 ribuan apa ya? 120.000. Udah centang biru, Ustaz. Oh, mantap itu dah. 120.000 loh. Itu Instagram itu. Itu Instagram. Kalau TikTok YouTube ada 80 main YouTube. ribuan. YouTube ada main YouTube. YouTube ada 12 ribuan gitu.
Udah banyak juga ini. Ini kalau anekdotnya, kalau sudah follower seperti itu kalau Anda buat kitab suci saja atau kitab moral, Anda bisa jadi buat agama baru tuh. Karena kan syarat agama kan itu kan, ada tokohnya Ikhwan Kamilin, misalnya kan, dia tinggal buat saja sama AI itu, tolong buatkan AI kitab tentang moral tuh. Ada kitabnya, ya kan? Ada umatnya. Nah, itu 100 berapa tuh? Hampir sejuta ya kok di Instagram, YouTube sama itu udah hampir berapa tuh pengikutnya itu? Ada pengikutnya, ada kitabnya, ada tokohnya itu Iwan Kamilin. Jadilah agama tuh. Agama Al-Kamiliyin namanya. Nah, itu luar biasa itu. Anda sudah bisa buat agama. Tapi pengikut ini kalau saya pelajari dengan berbagai literasi, ada dua pengikut ini. Ada pengikut yang ekstrim, ada pengikut yang sekedar hanya subscribe aja ini. Yang bisa dijadikan pengikut yang apa itu yang ekstrim ini ya, apa istilahnya kategori yang ekstrim lah, pengikut yang mengkultuskan luar biasa. Fanatik, Nah, fanatik. terbagi dua ya. Pengikut fanatik. Fanatik lah ya, mengkultuskan. Ini fanatik itu yang betul-betul pasang badan untuk kita kan, kalaupun kita jelek ini pasti mereka ini membela atau buzzer lah kita bilang, itu pengikut fanatik itu. Itu kan gitu, pengikutnya ada dua nih, coba Anda baca literatur pengikutnya ada dua itu, ada yang fanatik, ada yang sekedar ya ini aja gitu kan. Ya, bisa alhamdulillah bisa semua ya. Bisa semua ikut Rabu. Sudah berbaiat kita semuanya kontrak belajar. Jadi inilah nanti dasar kalau nanti nggak keluar nilainya, saya langsung bilang rujuk ke TM1, lihat di YouTube. Itu aja. Masuk kita ke RPS. RPS-nya saya share. RPS. Saat izin sholat isya dulu, Ustaz. Oke. Setengah jam ya. Silakan. Mana nih? RPS. Nah, ini RPS. Sebelum itu ketua kelas siapa yang maju untuk hari Rabu yang akan datang? Nah, itu dulu. Baru kita tahu siapa yang akan datang Rabu tanggal 28. Siapa yang maju untuk yang tanggal 28? Biasanya Ustadz ada beberapa dosen biar ada yang berani maju pertama dikasih privilege Ustadz. Gimana? Biasanya teman-teman nggak berani Ustadz maju pertama karena kita belum tahu Ustadz lika-liku perkuliahannya. Terus terang maju gimana? Kita kuliah gimana? Biasanya maju. Harus ada dosen untuk memberikan solusi ngasih privilege Ustadz. Entah nilainya atau apanya, kalau salah-salah ada pemakluman gitu. Ya, soalnya begini. Jadi eh, hari Rabu depan kan kita sudah materi. Ini saya tunjukkan materinya ya. Itu sudah masuk materi. Ini share. Ini materi ini kita masuk. Jadi materi kita ada 16 dirumuskan menjadi 16 pertemuan. Inilah dia. Ini yang materi besarnya ya. Ini dari 1 sampai 16. Yang sekarang nih kontrak belajar ya. Pengantar lah. Ini kan pengantar saya, pengenalan. Nah, Rabu yang akan datang judulnya ini metodologi penelitian tafsir dan penelitian humaniora. Ini siapa ini yang bersedia nih? Yang baju ini harus dituntaskan ini, diselesaikan ini supaya tahu. Biar supaya Rabu depan nggak ada lagi tunjuk-tunjukkan ini. Atau nanti saya jadi rembukan ketua kelas. Pokoknya Rabu depan harus ada. Atau sesuai absen aja. Nanti coba saya komunikasikan sama Coba nanti dikomunikasikan ya. Pokoknya Rabu harus sudah ada ini maju ini. aman. Ya, oke. Jadi nanti ketua kelas hasil dari pengelompokan itu jadikan profil WhatsApp. Ya, saya diundang di WhatsApp, jadikan di profil WhatsApp tadi nama-nama kelompoknya itu. Judulnya ini, judul ketiga
Jenis dan model penelitian tafsir, terus selanjutnya bisa dicek ya. Sampai nanti UAS 16 pertemuan. Ini secara tema besarnya. Secara subtemanya, ini kita buat ke bawah. Nah, ini kan tadi kan tema-tema besarnya ya. 1, 2, 3, 4. Ini nih subtemanya ini saja dibahas. Pertemuan pertama kayak sekarang, perkenalan. Nah, saya mengikuti ini, perkenalan. Kan betul kan? Sudah kenalan kita. Saya panggil namanya satu-satu. Aktivitasnya, kesibukannya apa. Pemaparan mata kuliah secara global. Sudah kita paparkan ya. Ini makalah di semester ini adalah makalah untuk maju ke proposal. Kebetulan di kelas ini pembimbingnya saya langsung kan. Saya dapat kelas sama nih kan. D ya. Iya Ya, Ustadz, D betul, ini betul. sama saya langsung itu. Saya langsung. Ini memang saya langsung nih sampai kalian dinyatakan lolos ini. Nah, jadi usahakan di semester ini inilah makalah proposal yang akan untuk ditulis. Pak, bagaimana kalau proposalnya berbeda dengan ketika masuk ke PTIQ? Boleh ganti? Boleh. Makanya dimatangkanlah semester ini. Jadi semester ini cuma buat proposal. Selesai semester ini, kalau saya ACC, sudah bisa langsung buat bab 2. Jadi begitu. Jadi semester ini sudah dapat 2 bab itu. Buat 2 bab. Yang tahun akan datang, bab 3, bab 4. Jadi tahun akan datang paling lama udah bisa selesai kan? Sudah 2027. Atau paling lama 2028. Jadi ini betul-betul dimatangkan proposalnya di sini ya. Latar belakang masalah, masalahnya apa, ya, rumusan masalah dimatangkan di sini. Nah, ini pemaparan mata kuliah secara global. Inilah kuliah kita di semester ini. Buat makalah, buat proposal. Ya, pembimbingnya saya langsung. Khusus kelas ini saya langsung nih. Saya dapat kelas D. Baru pembagian kelompok. Ini tadi dibicarakan ketua kelas. Silakan kelompok. Sekarang yang 2 ini yang untuk Rabu akan datang. Subtemanya ini. Pengertian metodologi penelitian tafsir. Judul besarnya ini tadi sudah jelaskan nih, nomor 2. Subtemanya ini. Metodologi penelitian tafsir, dijelaskan subtemanya apa, berikan contohnya dari tesis atau disertasi, jangan skripsi. Metodologi penelitian humaniora. Apa perbedaan antara metodologi penelitian tafsir dan penelitian humaniora ini dia. Jadi 3 ini aja dibahas. 3 poin. Metodologi penelitian tafsir, penelitian humaniora, perbedaannya apa. Jadi itu saja dibahas. Kalau bisa dibuatkan gambar dalam PowerPoint. Dan selanjutnya juga begitu. 3, 4, terus sampai 16 ini. Ya, UTS kita nih ya, pertemuan ke-8. Terus UTS. Habis UTS juga masih ada materi tentang Living Quran. Subtemanya ini, Living Quran, desain penelitian tafsir. Desain penelitian tafsir ini sudah bentuk makalah apa nih? Proposal utuh nih. Ya kan? Ada latar belakang masalah, identifikasi masalah, kan? Penelitian relevan, sampai daftar pustaka ini sudah di sini nih. Desain penelitian tafsir ini. Barulah masuk di pertemuan ke-11. Apa nih? Ini sudah dosen memaparkan pada tulis tesis bagian 12-13. Jadi ini dia. Sebenarnya di sini di berapa tadi? Ini 11-12 pembahasan buku pedoman. Sudah di-download buku pedomannya. Silakan di-download. Kalau tidak dimiliki bukti fisiknya, silakan di-download. Download pedoman penulisan tesis ya. Itu silakan semuanya di-download, dibaca. Jadi sebenarnya ini nggak perlu dibahas nanti dalam tema ini. Makanya saya gantikan pertemuan 11-12 itu sudah presentasi proposal. Jadi grup yang pertama maju nanti di hari Rabu yang akan datang. Setelah selesai tema kita di pertemuan keberapa? Pertemuan ke-10, desain penelitian tafsir. Balik lagi kelompoknya, ke kelompok 1 tadi untuk memaparkan proposal dia. Jadi kita nggak usah lagi bahas pembacaan buku pedoman penulisan tesis. Semua sudah bisa dibaca. Silakan dibaca. Dan saya harap ini wajib dibaca. Beda kampus, beda penobatan penulisan tesis. Supaya nanti ketika tesisnya hal-hal yang mistik ya, stupid mistik itu nggak kita ketemukan lagi dari transliterasi. Nah, transliterasi kan ada di buku pedoman itu. Dari mulai alfabet A sampai apa alif kan sampai ya itu ada transliterasi di situ. Cara bagaimana mengutip footnote, ya kan? Di kampus lain misalnya pakai HLM, di sini enggak. Mana dia ada tanda kurungnya, ada tidak, itu harus diperhatikan. Bagaimana cara mengutip, sitasi,
footnote yang berupa jurnal. Itu kan beda dengan footnote yang buku. Bagaimana footnote yang dari majalah atau koran, ya kan? Atau berita, itu harus dilihat itu, harus mengikuti buku pedoman itu. Yang paling SOP lagi apa tuh? 150 halaman tesis. Nah, 150 halaman tesis, ya 150 halaman tesis itu kan 70% di buku panduan itu banyak yang kadang kelabakan itu. Bahkan dia nggak tahu. Dia buat 150 halaman minimal kan tesis di buku panduan. Di bab 1, bab 2, dia buat sampai 60 halaman. Jadi bab 1, bab 2 itu 60 halaman. Ya Anda bayangkan 70% dari 150 itu berapa? 150 halaman, ya kan? 150 halaman dari 70% berapa? Itu kan 105. 104, 105. Jadi 150 dikurang 105 ada 45 halaman. Berarti artinya bab 1, bab 2 itu tidak boleh lebih dari 45 halaman. Nah, ada yang bab 1, bab 2 sampai 60 halaman. Artinya apa? Dia berarti nggak baca buku panduan tesis. Jadi konsekuensinya kalau dia bab 1, memang nggak boleh, Pak. Bab 1, bab 2 sampai 60 halaman. Boleh. Konsekuensinya halamannya nggak 150, bisa nambah. Tinggal ada buat aja 70%. 70% itu adalah analisa kita. 30% itu adalah proposal dan landasan teori. Jadi kalau dia 60 halaman bab 1, bab 2, berarti lebih kurang bisa sampai 170-an, 180-an. Konsekuensinya begitu. Jadi baca buku panduan tesis supaya tidak supaya tidak kelabakan ya dalam membuat tesisnya. Buat abstrak juga begitu, ikut buku panduan abstrak. Nah, di situ ada contoh-contoh abstrak. Ya kan? Contoh abstrak ada. Lengkaplah di buku panduan itu ya. Nah, silakan dibaca. Jadi nggak perlu lagi lah kita masukkan ini menjadi tema di apa ya? Tema jadi RPS ya. Nah, jadi dua pertemuan itu tentang pedoman penulisan tesis dan disertasi itu kita buat di presentasi proposal saja. Itu ya sepakatnya ya. Kayak itu baca sendiri lah, nggak mungkin dibacakan lagi, baca sendiri ya, download, baca sendiri, tuntaskan, baca sendiri. Nanti saya share ya apanya buku panduannya. Gitu. Adapun makalah, ini saya disclaimer, makalah bukan menggunakan buku panduan tesis tadi yang di-download. Beda ya. Yang di-download itu adalah untuk pembuatan tesis. Kalau untuk makalah itu gunakan dia modelnya model jurnal. Ada ketua kelas sudah di-share dari TU teknis penulisan makalah? Ada, Pak. Ada kan? Ya. Nah, kenapa berbeda begitu Pak tulisannya? Ini supaya melatih mahasiswa, karena Undang-Undang 3 tahun terakhir, tesis itu harus dijadikan jurnal. Makanya makalahnya bentuknya modelnya model jurnal. Supaya kenal sama jurnal. Nah, jadi itu dia caranya itu jurnal. Sila ini bisa saya tampilkan juga ya. Mana ya model jurnal. Nah ini kan. Nah, jadi ini dia. Nah, ini ya bagi mahasiswa program studi magister ilmu Al-Qur'an ini ya kan. Magister ilmu Al-Qur'an pada lampiran 2. Jadi teknisnya di sini lampiran kedua. Ini lampiran 1, lampiran kedua, ini lampiran 2. Nih, ini dia. Ini udah model jurnal ini. Kalau di buku pedoman, panduan pedoman tesis itu kan Times New Roman. Kalau ini bukan Times New Roman lagi, Constantia template-nya. Uppercase bold. Nah, jadi beda dia. Ini sudah model jurnal. Jadi dari 150 halaman yang kalian tulis di tesis itu menjadi ini jurnal ini. Nah, ini pendahuluan, ini udah model jurnal ini, bukan model tesis lagi nih. Jadi tesis dijadikan ini nanti. Simplifikasi dari tesis ini jurnal. Jadi begitu. Jadikan jurnal. Nah, fungsinya apa, Pak? Jurnal ini ketika sudah disubmit baru bisa ijazah diambil. Jadi banyak alumni yang sudah 2 tahun dia selesai, tapi ijazahnya belum diambil, belum bisa diambil, mesti ditahan. Kenapa? Karena tesisnya belum disubmit di jurnal. Jadi harus submit jurnal. Jurnalnya harus skalanya nasional. Skala nasional itu ada Sinta namanya. Sinta 1 sampai Sinta 6. Ya, ini nama-nama tokoh pewayangan. Sinta ini aplikasi
miliknya Kemendikbudristekdikti. Ya, jadi yang diakui harus disubmit di Sinta ini. Nah, saran saya hanya untuk mengambil ijazah di Sinta 6 saja, yang gampang ya. Kalau Sinta 1, Sinta 2 kadang sulit ya, sulit ngantrinya lama. Silakan nanti cari apa itu Sinta dalam jurnal ya. Jadi walaupun sudah sidang munakosa, sudah selesai dia dinyatakan kuliahnya secara administrasi, tapi ijazahnya tidak bisa diambil kecuali sudah terbit tesisnya dalam bentuk jurnal. Ya sama kayak orang pandai naik motor ditilang polisi, kalau kita tidak bisa nunjukkan SIM kan sama saja kan. Meskipun kita mahir, kita bilang polisi saya bisa kok naik apa mana SIM-nya gitu. Nah, jadi ijazahnya bisa ditahan. Nah, itu harus di-upload di jurnal Sinta. Nanti cek aja di Google apa itu Sinta itu ya. Sinta, dan Sinta ini ketika mau submit tesis ya ke Sinta, dia harus membutuhkan namanya Mendeley. Jadi download Mendeley. Kalau sudah ada Mendeley, udah bagus ya. Zotero juga bisa. Jadi ini Mendeley Zotero ini aplikasi apa ya? Aplikasi literasi yang bisa untuk membuat footnote secara otomatis. Ketika kalian buat ke Sinta, itu pasti akan ditolak kalau misalnya footnote-nya manual. Sudah pasti ditolak. Karena sistem dia OJS, Open Journal System. Jadi sistemnya sudah OJS. Kalau kalian manual, kalau tes itu kan manual tuh ya, manual kalian kerja ya. Kalau kalian manual juga nanti di jurnal, kalian buat seperti itu, sudah dipastikan ditolak itu sama Sinta itu. Makanya downloadlah Zotero atau Mendeley, aplikasi untuk footnote. Nah, silakan di download itu, Mendeley atau Zotero. Sudah familiar lah ya, Mendeley sama Zotero nih ya. Mendeley Zotero silakan belajar sendiri di YouTube. Ya, belajar di YouTube apa itu Mendeley, apa itu Zotero, bagaimana cara penggunaannya dalam hal penulisan, ya, silakan. Begitu. Apalagi yang belum saya sampaikan? Saya rasa sudah semua ya. Apalagi? Kontrak belajar sudah, RPS sudah, kelompok nanti makalah ketua yang apa menghandle, apalagi? Udah habis kan? Sudah selesai. Izin Ada lagi tanya yang Ustaz. bertanyakan? Izin tanya Ustaz. Silakan, silakan. Biasanya di Gimana? Iya, terkait tugas, berarti kita ada 2 tugas begitu ya, untuk Ya, 2 tugas. yang khusus presentasi dengan apa tuh Iya, tema yang sudah diberikan, kemudian sama proposal. proposal. Iya. Untuk proposal itu kita apa ya? Katakanlah bimbingan itu seperti apa Ustaz? Apakah di di WA aja, via WA atau gimana? Sepertinya Ya, butuh. nanti Anda tampilkan apanya proposal Anda gitu. Ya, cari judulnya apa objeknya nggak apa-apa nanti komunikasi-komunikasi. Tapi di sini kita matangkan di sini nanti itu. Nanti kan kita bahas, nanti kan tampil dia proposalnya kan. Nanti kita bahas mana kira-kira layak ya untuk dilanjutkan, mana tidak gitu. Jadi tulis apa dulu, cari saja. Sekarang gampang lah Pak dengan ada AI ini, gampang sekali sebenarnya. Gampang sekali. Tolong buatkan, gampang sekali Pak. Ya, ya Pertanyaan-pertanyaan itu gampang sekali. maksud saya untuk dari Hah? sisi pembimbingan pembuatannya Ustaz, apakah kita bikin aja, kemudian di apa tadi itu pertemuan ke-13 ya, baru dipresentasikan Iya, ada proposal yang kita buat. presentasikan. Iya. Nah, Saya kan pokoknya kalau seandainya masalah sudah jelas, saya ACC untuk lanjut ke bab 2. Jadi di antara semester akan datang sudah bisa tulis bab 2. ya maksudnya itu secara japri gitu, secara WA. Ustaz, saya Boleh, boleh. judulnya ini begitu kan kira-kira ya. Iya. Tapi lihat dulu judulnya di AI ya. AI itu bisa men-tracing tuh ya. Yang mau Ya. diupload. Jadi ya gitu ya. Nah, jangan-jangan punya Anda tuh sudah ada itu. Tapi meskipun ada judulnya, tapi AI itu bisa merubah bahasa. Namanya paraphrase. Namanya paraphrase. Itulah hebatnya AI sekarang luar biasa. Makanya bisa jadi berapa tahun akan datang peran manusia ini sudah digantikan dengan robot ya. Jadi penelitian misalnya tentang tarekat ini, si AI ini bisa membuat bagaimana di paraphrase bahasanya ini. Jadi seolah itu ide kita itu. Itulah hebatnya AI ini. Nggak masalah, tapi harus saya cek itu nanti itu, saya cek ya judul. Kalau saya paling penting footnote-nya. Saya footnote saya cek itu ya footnote. Karena footnote itu janganlah gara-gara kita terus menjadi apa jadi dia apa? Jadi
berkelit bohongnya terus-terusan akhirnya gitu, bohong-bohongan kena jadi bias algoritmanya si AI gitu untuk generasi-generasi selanjutnya. Jadi kita kayak dosa warisan ya. Kalau kalian misalnya berbohong ketika upload di apanya di AI-nya itu apa namanya jurnal tadi tentang footnote-nya, ini akan dipakai oleh generasi selanjutnya. Jadi kebohongan Anda itu dipakai dengan kebohongan. Jadi kayak dosa jariah jadinya. Anda udah mati pun Dari nanti kata juga sana gitu. enggak ya? Itu luar biasa AI ini. Nah, makanya hati-hati dalam hal footnote ini ya. Footnote ini betul-betul diperhatikan. Penerbitnya di mana ya. Ada yang lebih lebih kurang ajar lagi AI ini. Misalnya Imam Ghazali. Padahal Imam Ghazali nggak pernah tulis buku ini. Dia karang aja gitu. Makanya kan, kalau misalnya Imam Al-Ghazali, Ihya Ulumuddin, masih mending. Memang Imam Ghazali buat begitu kan, gitu kan. Ihya Ulumuddin, masih mending. Dia ada dia, Imam Ghazali. Saya cek itu. Kapan Imam Ghazali buat tentang ini gitu. Bisa dikarang si AI itu. Artinya apa? Ada algoritma bias sebelumnya yang mengupload itu di internet. Sehingga AI-nya pun berbohong juga. Makanya bias algoritmik itu hati-hati. Ya. Bahkan saya bisa mengecek kan, misalnya dia nulis tesisnya itu AI semua nih. Nah, saya tahu aplikasi melihat apakah ini tulisan Anda sendiri atau AI. Nah, saya bisa melihat itu. Itu ada aplikasinya ya. Aplikasi berbayar. Ya, kalau semakin kita berbayar semakin Mana, Ustaz? akurat ya. Berbayar aplikasinya. Tapi ada masalah, ada cheatnya juga, Itulah hebatnya. Jadi bisa juga cheatnya. Apa perlu saya ungkapkan ya? Nggak masalah juga ya. Jadi cheatnya itu namanya Humbot. Ya, cheatnya Humbot. Jadi walaupun Anda sudah dituliskan robot, ya kan? Ada nama aplikasi Humbot. Ya, saya langganan ya, sebulan itu 500.000. 500.000. Ya kalau mau tepat selesai ya pakai jalan tol. Makanya beli Humbot. Humbot itu harus dibeli. Jangan sudah mau selesai, udah mau tesis, sama Humbot pun pelit dia kan. Jadi Humbot tuh beli dia langganan. Nah, kalau setahun lebih 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 murah. Kalau setahun 1 juta berapa itu. Kalau Humbot itu walaupun sudah dituliskan robot, ya kan? Dia tinggal humanize. Jadi ya apakah ingin ini dimanusiakan? Jadi humanize, dimanusiakan. Jadi ketika saya di tag pun nggak ketahuan itu. Soalnya itu punya Anda sendiri gitu. Itu hebatnya AI ini. Makanya peran peran manusia ini sudah diganti oleh robot itu. Nah, tapi kelemahannya lagi-lagi ya, saya mainnya di footnote. Meskipun sudah dihumanize, tapi saya cek footnote-nya. Nah, kalau masalah kontennya, itu sudah angkat tangan saya kena ada Humbot ini ya, sudah nggak bisa lagi kita cek lagi ya Humbot. Apalagi kalau dia berbayar kan. Nah, jadi bisa ditolong si Humbot ini dia. Tapi yang bisa saya cek itu di footnote itu. Jadi kalau footnote-nya bohong, itu berarti sudah fatal itu. Footnote itu nggak boleh bohong ya. Nah, jadi Humbot saya cek di footnote nanti. Saya rasa itu ya. Ada lagi Ini Ustadz, pertanyaannya? ada beberapa yang perlu saya kira saya tanya di sini karena juga masih saya udah lama malum udah 2010 Ustadz saya lulus jadi apa ya butuh ilmu lagi Ustadz. Jadi eh, tentang tesis itu sendiri kan ada outline-nya Ustadz ya. Saya Ya. masih masih belum belum mampu membuat poin-poinnya itu Ustadz. Saya kira saya butuh bimbingan mungkin Japri gitu mohon untuk Oh ya, waktunya. silakan. Kemudian berikutnya tentang bab 3 ini Ustadz. Kan umumnya ini metodologi Ustadz. Tapi saya lihat kok tesis nggak ada metodologi ini. Malah di bab 1. Nah itu yang saya masih bingung. Bab 3 tuh isinya apa sih? Kalau bukan metodologi. Sementara kan kalau bab 2 landasan teori atau kerangka teori dan seterusnya. Pustaka lah. Gitu. Tapi bab 3 biasanya metodologi. Sementara di PTIK ini baru saya ketemu maksud saya. Biasanya waktu S1 saya metodologi di bab 3. Tapi saat ini bab 3 bukan metodologi. Itu yang pertama saja. Maaf ini satu lagi. Ya, Eh, oke. terkait referensi Ustaz tentang tesis khususnya tesis lah ya. Dan mungkin makalah juga. Tentang referensi itu saya lihat di tesis jurnal itu bisa 70%. Banyak banget 70% ya. Iya, begitu. Kayaknya bukunya cuma 30% berarti ya Ustaz ya. Iya. Lah kan Eh, lebih enak jurnal sebenarnya kan? ya Lebih enak jurnal. maksud saya itu Hmm. eh, gimana ya? Saya sih terbiasa buku sih Ustaz ya. Kalau jurnal itu buat saya masih baru. Sebenarnya apakah itu sebagai pengganti dari metodologi yang umumnya kita atau saya yang biasanya saya itu kalau S1 itu
ke lapangan, wawancara, apakah mungkin itu digantikan dengan jurnal yang sudah siap sedia sebagai ganti kita tadi pustaka begitu atau emang Ya. aturannya begitu? Apa bagaimana Ustaz? Itu dua pertanyaan saya Ustaz. Makasih. Maaf. Ya. Jadi kan misalnya buku ya, buku ya ulama-ulama klasik terdahulu kan biasanya nulis buku. Pendapat-pendapat mereka ini kadang sudah dibuat jurnal oleh generasi-generasi setelahnya. Ketika kita kutip Imam Al-Ghazali, ya kebetulan misalnya Surya Hadi ini nulis tentang Imam Ghazali jurnalnya. Itu kalau bisa rujuk ke aslinya lah. Kasihan Imam Ghazali kan. Jadi pendapat Imam Ghazali, masa dia si penulis ini mengklaimnya ke Suryadi. Dan langsung rujuk aslinya. Adapun jurnalnya Suryadi ini jadikan takkid saja. Imam Ghazali menyebutkan ini dalam bukunya Ilmuddin di halaman sekian. Baru-baru diambil jurnal si Suryadi misalnya nulis tentang kritik tentang Ilmuddin. Misalnya Suryadi ini menulis tentang itu, bisa ditakkidkan. Jadi double double footnote dia. Tetap kita menghargai penulis pertama ya, kita rujuk ke aslinya. Di mana si Polan itu bicara tentang itu, di halaman berapa. Nah, jadi kalau itu nggak usah pada jurnal, langsung ke buku asli dia. Tafsir Quraisy Shihab misalnya. Quraisy Shihab itu dalam tafsir Misbah di halaman berapa ngomong begitu? Di jilid berapa? Yang bahas tentang Quraisy Shihab ini kan sudah banyak nih. Apalagi sudah jadikan jurnal. Jangan si jurnal itu jadikan rujukan utama. Tapi si Quraisy Shihab-nya, karena itu adalah pendapat Quraisy Shihab. Nah, kira-kira begitu, Pak. Jadi tetap merujuk yang aslinya. Di halaman berapa? Ya, jilid berapa dia ngomong seperti itu. Jadi tetap, jadi jurnalnya nggak usah ditaruh di footnote atau gimana Ustaz? Dijadikan double lah, double. Jadi kan bisa double. Semakin banyak literasi referensi Anda kan semakin bagus bacaan Anda itu kan. Misalnya kan Quraisy Shihab-nya, bisa di double pakai jurnal lagi yang bahas tentang apa namanya tentang tafsir Misbah. Malah lebih bagus tuh. Malah lebih bagus. Jadi memang harus tetap pakai jurnal juga ya Ustaz ya? Maksud saya nggak bisa Iya, atau nggak boleh jurnal 100% itu buku tanpa jurnal. jangan loh buku semua. Oh Nah, jangan. kalau buku semua jangan. Nah, tetap jurnal itu. Karena buku begini, kenapa nggak boleh gitu, Pak? Jurnal ini, buku ini, dia ada buku daras, ada buku yang non daras. Kalau buku yang daras itu tidak bisa jadikan referensi, buku ajar itu gimana jadikan referensi? Buku khutbah, kayak gini lah, misalnya ini. 32 khutbah Cak Nur. Nggak nampak udah. Ini kan khutbah Jumat. Gimana khutbah Jumat jadikan referensi? Ini bentuk buku ini. Ini nggak bisa jadikan referensi. Ini kan ngomong khutbah. Nggak bisa jadikan referensi kalau khutbah. Ya, ya. Kalau jurnal ini sudah pasti penelitian. Kalau buku belum tentu penelitian semuanya. Ya, disertasi pun ada yang jadikan buku itu penelitian. Tesis yang jadikan buku itu penelitian. Ya kan? Ada buku yang tidak penelitian. Kalau jurnal sudah pasti dia penelitian semua. Tidak ada jurnal tidak penelitian. Setiap rasul adalah nabi, tapi tidak setiap nabi adalah rasul. Kira-kira begitu dia. Makanya lebih aman jurnal. Nah, kira-kira gitu gambarnya, Pak. Buku itu takutnya nanti ada yang bukan buku daras gitu. Bukan bukan buku penelitian. Tapi kalau jurnal sudah pasti dia penelitian. Sudah bahas tentang penelitian. Jadi tetap boleh gunakan buku boleh. Boleh tetapkan buku. Tapi itu tadi Pak lebih dibanyakan jurnalnya. Begitu. Kalau yang untuk bab 3 tadi, yang metodologi tidak ada itu Metodologi. apa isinya bab 3 jadinya Ustaz? Ya, kalau metodologi penelitian ya biasanya kalau di bab 3 itu khusus metodologi penelitian itu penelitian biasanya kuantitatif. Karena ini penelitian humaniora, ilmu Quran tafsir masuk rumpun ilmu humaniora. Dan khusus bab 3 itu tidak dijadikan metodologi penelitian. Ya, metodologi penelitian itu dimasukkan di bab 1 saja. Iya, bagian dari bab 1 karena ini penelitian dia kualitatif, bukan kuantitatif. Kuantitatif itu kan dia kita harus tampilkan angket ya, kemudian harus tampilkan wawancaranya. Jadi khusus banyak tuh kalau metodologi kuantitatif itu, makanya di bab khusus dia. Nah, kalau ini ulumah muniora, silakanlah metodologi penelitian itu dijadikan bagian dari bab 1. Begitu, Pak. Jadi bab 3 bahasnya apa Ustaz? Kalau Bahasnya bab kalau 3 bab itu 2 kan langsung landasan prakteknya. teori ya. Ya, landasan teori bab 2.
Bab 2. Iya, Bab 3 misalnya meneliti tentang Quraisy Shihab nih. Bab 3 itu Quraisy Shihabnya gitu. Wajib. Jadi Quraisy Shihabnya siapa Quraisy Shihab ini ya kan, latar belakang lahirnya di mana. Karena mufasir ini kan misalnya dia mentafsirkan sesuai dengan backgroundnya kan. Misalnya pada saat itu politiknya lagi pecah, politiknya lagi aman-aman saja, itu berdampak tuh kepada mufasir itu. Ya kan kayak siapa itu yang tafsirnya tafsir Huda, tahu nggak tafsir Huda? Kolonel Bakri itu. Ada orang Indonesia namanya Kolonel Bakri itu. Kalau Anda punya tafsir Huda itu pasti lebih banyak mendukung rezimnya ini, Soeharto, Orba. Jadi tafsirnya itu banyak mendukung Orba itu. Seolah-olah tafsir itu kayak tafsir pesanan. Nah, jadi di situ cerita Quraisy Shihab ya. Dari mana asal usul Quraisy Shihab ini, politik pada saat dia lahir itu gimana, apa yang latar belakang dia mentafsirkan seperti ini, itu bicara di bab 3 itu. Nah, karya-karyanya apa misalnya. Kalau meneliti tentang tafsir Quraisy Shihab. Jadi lebih kepada bab 3 ini tokoh, Pak. Tokohnya itu langsung ya. Nah, tafsir Al-Azhar berarti tentang bicara di bab 3 Buya Hamka atau perbandingan Al-Azhar dengan Quraisy Shihab. Berarti di bab 3 itu Hamka dan Quraisy Shihab. Nah, jadi objeknya langsung kalau bahas tentang tafsir ini siapa tokohnya di situ. Atau saya nggak mau tokoh Pak, objek lain misalnya. Ya langsung objek itu apa gitu. Misalnya tentang lapangan ya. Saya melihat metode tahfiz di pesantren tertentu. Nah, yang bab 3-nya pesantren nih. Pesantren bla 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 bla. Di mana letaknya, ya kan? Bagaimana kondisi masyarakatnya, ya. Jadi itu harus ditampilkan di bab 3 itu. Nah, gitu gambarannya, Pak. Kalau bab 3 itu. Jadi Jelas ya? objeknya kali ya, objeknya kali ya. Iya, objek penelitiannya. Soalnya saya nggak ada tokoh sih di rencana ya, rencana jadwal saya tuh jadwal judul rencana Iya. judul saya sih nggak ada tokoh, makanya saya kalau ngelihat contoh tokoh semua ya, aduh saya apa nih, Iya. saya nggak ada tokohnya, saya cuma tafsir Lapangan aja kalau begitu, tafsir lapangan. Kan tafsir banyak itu tematik lapangan aja aja. saya. Zat. Objek penelitian lapangan aja. Jadi bab 3-nya bahas tentang letak lokasi lapangan itu. Anda menceritakan bagaimana situasi objek penelitiannya itu. Misalnya gitu. Nah, misalnya ada kemarin itu dia meneliti tentang rajah dalam Al-Quran ini kan. Apa tuh? Dia orang Aceh. Jadi ada musim pertanian. Setiap musim panen pertanian dia buat rajah dalam Al-Quran. Nah, di bab 3 itu bicara itu dia kondisi struktural masyarakat. Kenapa percaya dengan rajah begini. Bagaimana interaksi mereka dengan Al-Quran. Dia ceritakan itu di bab 3 itu. Kenapa keyakinan mereka ini terhadap rajah ini dengan panen itu bisa subur. Dia cerita budaya apa local wisdomnya. Jadi dia cerita local wisdomnya itu di bab 3 itu. Bab 4-nya langsung baru analisanya. Itu sudah jelas sekali ya, jelas ya kira-kira gambarnya. Jadi objek penelitiannya di bab 3 itu. Bab 4-nya baru analisa, bab 5 penutup. Begitu. Iya Ustadz, Jelas ya? Clear? karena saya lihat, mohon maaf nih, saya sih sempat searching ya di Google. Itu emang rata-rata mau kuantitatif ataupun kualitatif semua ada bab 3 itu metodologi. Makanya saya tuh sampai saat ini itu masih bingung nih, saya kemana nyarinya. Sementara contohnya itu tidak apa ya, tidak memberi satu jawaban gitu Ustadz. Hmm. Misalnya ada di di panduan tesis kita itu ada di sana dikatakan bab 1 pendahuluan, bab 2 Hmm. tinjauan pustaka, bab 3 hasil penelitian, Ya. bab sorry ini maaf dari dosen Pak Ikhlas Budiman. Beliau Ah, beliau menjelaskan bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 hasil penelitian, bab 4 pembahasan, bab 5 ya. penutup. Ini saya dapat dari Ustadz Ikhlas ya. Kemudian saya coba searching lagi di YouTube, ada katanya dari Win Malang. Nah, di sana juga bab 3 bukan metodologi. Saya sebutkan ya, bab 1 pendahuluan, bab 2 landasan teori, bab 3 analisis dan pembahasan, bab 4 implementasi dan hasil, bab 5-nya penutup. Jadi saya sih Ya. masih apa ya? Belum belum familiar begitu selain bab 3 metodologi. Makanya saya masih nyari-nyari nih apa nih metode apa bab 3 ini gitu. Hmm. Jadi setelah saya simpulkan antara Ikhlas Budiman sama di Malang itu sama, nggak ada beda, Pak. Intinya bab 1, bab 2 itu tetap ikan, bab 1 proposal, bab 2 itu landasan teori. Kalau Ikhlas Budiman pas tinggal keterangan tadi. Jadi pemulai pembahasan itu bab 3 tuh.
Bab 3 sudah mulai pembahasan. Jadi kitanya ini, misalnya kita peneliti nih, saya Zakaria. Zakaria itu munculnya di bab 4-nya. Bab 3 itu objek penelitian Zakaria itu. Nah, kayak misalnya saya teliti dulu disertasi saya tentang tarekat ya. Tarekat Naksabandia Kholidiyah tuh, disertasi saya itu. Di bab 3-nya itu saya gambarkan Naksabandia Kholidiyah itu. Ya, di mana letaknya, siapa-siapa saja ininya, tokohnya, siapa saja pengikutnya ya, di skipolnya saya ceritakan di bab 3 itu ya. Metode apa yang mereka gunakan dalam kholwat ya atau suluk itu. Di bab 4 tuh baru muncul sayanya itu Zakaria, analisa saya terhadap perilaku mereka ini itu. Jadi bab 4 tuh sudah muncul saya perilaku mereka terhadap ini. Nah, itu. Udah pas saya kayak dibilang Budiman itu. Jadi pembahasan itu sebenarnya sudah di bab 3 itu sudah pembahasan. Cuma bab 3 itu namanya pembahasan objek penelitiannya gitu. Pembahasan objek penelitian. Objek penelitiannya apa? Tentang tarekat, tentang suluk, kan? Analisanya baru saya di bab 4 itu analisanya terhadap perilaku mereka ini jamaah tarekat Naksabandia ini gitu. Udah pas itu. Nah, sama yang kayak dibilang di Malang tadi juga. Cuma yang Malang tuh pertama katanya analisa dulu. Berarti dia munculnya Zakaria di bab 3 dulu sama. Itu yang penting 70%. Bab 3, bab 4 itu 70%. Nah, munculnya kita di situ. 30% itu bab 1, bab 2. Ya, jadi gitu Pak kira-kira. 2013 sudah selesai ya. Saya cukup ya. Sudah clear. Nanti nanti kita diskusi saja ya masalah ini. Karena saya pembimbing kalian untuk masalah tesis ini sampai selesai. Ya, saya jadi pembimbingnya. Setelah selesai apa ini mata kuliah ini di satu semester ini langsung ajukan kompre ya. Saya nanti kasih contoh kompre. Sudah bisa ujian kompre selesai ujian apa nanti semester ini. Kira-kira gitu saja ya. Saya cukupkan saja. Eh, Ketua kelas, tolong disiapkan untuk ini, untuk yang makalah, yang Rabu, jangan sampai tidak ada yang apa makalah ya. Nanti kita ada kuliah. Dokumentasikan ke ketua kelas, langsung di share di grup. Ya, saya rasa itu ya. Terima kasih. Kita ketemu lagi di hari Rabu yang akan datang ya, tanggal 28 ya. Lebih kurangnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.